Kita semua tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah pandemi virus yang membuat seluruh dunia merasa khawatir, takut, dan tidak nyaman. Kita semua dipaksa untuk tetap berada di rumah untuk membantu mengurangi penularan dari virus COVID-19 ini. Pertama, ingatlah bahwa hal ini hanyalah hal yang sementara, dan yang terpenting bukanlah masa depan ataupun masa lalu, tapi masa sekarang. Apa yang mau kalian lakukan selama masa sulit ini? Apakah kalian mau diam saja dan menunggu, atau mendapatkan pelajaran yang tidak pernah kalian dapatkan sebelumnya? Ingat guys, cuaca, waktu, penyakit bukanlah sesuatu yang dapat kalian kontrol atau kendalikan. Hal yang dapat kalian kendalikan adalah diri kalian sendiri dan bagaimana kalian menghadapi kondisi yang ada di depan mata kalian. Welcome to Animal Life. Hari ini kita akan membahas 5 hal yang dapat kalian lakukan selama masa sulit ini untuk membuatnya menjadi sesuatu yang positif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu untuk subscribe dan klik tombol bel di sebelahnya ya, supaya kalian bisa dapat notifikasi setiap Animal Life upload video baru. Oke, jadi yang pertama adalah self-development atau pengembangan diri. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan berbagai hal yang sebelumnya tidak pernah sempat kalian lakukan. Mungkin kalian ingin berolahraga, tapi waktu selalu menjadi kendala. Mungkin kalian ingin memulai bisnis yang sudah lama kalian rencanakan. Atau mungkin kalian ingin membaca buku yang sudah lama dibeli, tapi tidak pernah disentuh. Mulailah lakukan hal yang selama ini sangat ingin kalian lakukan, namun tidak pernah sempat. Jangan biarkan diri kalian malah bertambah malas dibanding saat sebelum masa corona ini. Dengan tidak melakukan apapun, kalian akan mulai menjadi khawatir, overthinking, dan banyak hal negatif lainnya yang akan kalian rasakan. Bila kalian memandangnya secara positif, justru masa corona ini merupakan kesempatan terbesar di mana kalian bisa fokus untuk mengembangkan diri kalian menjadi seseorang yang lebih produktif, strong, dan mandiri. Yang kedua, kurangi atau tidak sama sekali mengkonsumsi berita. Apa yang saat ini ada di berita-berita? Apakah gosip mengenai artis-artis terkenal, inspirasi tentang indahnya kehidupan, atau berita-berita yang positif? No, semuanya adalah mengenai informasi yang membuat kalian berada dalam kondisi ketakutan dan khawatir. Itulah yang diberikan oleh media dan dikonsumsi oleh kita setiap harinya. Rasa takut atau fear adalah sebuah energi. Semakin sering kalian membiarkannya masuk ke kehidupan kalian, semakin toksiklah energi kalian. Kalau kita pikirkan lagi, saat ini hal yang terpenting adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dan rasa takut atau khawatir itu menurunkan imun sistem kita. Jadi buat apa kalian mengundang stres yang sebetulnya tidak diperlukan dalam hidup kalian, dan bahkan merusak kalian dari dalam? Saat ini, penyakit yang paling susah untuk kita lawan bukanlah corona itu sendiri, melainkan kepanikan yang disebabkannya. Fokuslah terhadap hal-hal positif, dan mulailah memilih untuk hidup happy guys. Kita tidak tahu kapan pandemik ini akan selesai, dan hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sekarang adalah untuk tetap positif di dalam kondisi seperti saat ini. Lalu nomor 3, bentuk sebuah skill dan pengetahuan baru. Di balik semua hal yang hilang saat masa sulit sekarang, terdapat juga hal yang kita dapatkan secara lebih. Hal tersebut adalah waktu. Sekarang adalah saat di mana seharusnya waktu luang kalian bertambah. Tinggal pilihan kalian mengenai bagaimana kalian menghabiskannya. Dengan membuang waktu secara cuma-cuma, atau menggunakannya untuk membuat kalian menjadi diri kalian yang lebih baik. Stop takut merasa gagal. Stop rasa malas. Dan jangan dipengaruhi oleh pressure yang diberikan oleh orang di sekitar kalian terhadap hal-hal yang mereka paksa untuk kalian lakukan. Mulai lakukan hal untuk kebaikan kalian sendiri. Entah itu belajar desain, programming, memasak, digital marketing, videografi, atau apapun. Follow your heart and upgrade diri kalian sekarang juga. Lalu yang keempat, work from home. Di zaman digital ini, semua hal dapat kalian lakukan di dalam internet, termasuk juga menghasilkan uang atau menghidupi diri kalian sendiri. Jangan berpikir bahwa mencari penghasilan melalui internet merupakan hal yang sulit. Justru, saat ini merupakan masa di mana kalian dapat mencari penghasilan hanya dengan duduk manis di rumah dengan komputer atau laptop di depan mata kalian. Saya akan memberikan 3 cara terbaik yang dapat kalian lakukan untuk menghasilkan uang dari rumah atau work from home. Freelancing, blogging, dan YouTube. Freelancing adalah cara menukarkan kemampuan yang kalian miliki dengan uang. Membuat website, graphic design, mengedit video, apapun kemampuan kalian dapat diubah menjadi uang di zaman internet ini. Cobalah untuk mendaftar di upwork.com atau freelancer.co.id untuk mendapatkan pekerjaan tambahan ini. Lalu blogging. Blogging dapat dilakukan dengan membuat website di mana kalian dapat menulis artikel-artikel yang akan dibaca oleh orang lain nantinya. Mulai dari topik yang memang kalian suka dan kuasai. Dan yang terakhir, YouTube. Siapa sih yang gak mau jadi YouTuber? Vlogging, main game, bahkan ngeprank orang aja bisa nambah penghasilan kalian. Tapi jangan terlalu aneh-aneh ya. Tetap smart dan memiliki etika yang baik dalam membuat konten. Kita akan membahas mengenai hal ini secara detail pada video-video selanjutnya. So stay tuned guys. Lalu yang kelima, pakai bahasa Inggris ya biar keren. Tell those you love how you really feel about them.
Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengatakan hal yang kalian rasakan terhadap orang-orang di sekitar kalian, baik itu keluarga, teman, pacar, ataupun orang yang kalian benci. Kalau kalian merasa tidak nyaman untuk menyampaikan perasaan kalian kepada orang-orang ini, sekaranglah waktunya. Pada masa sulit ini, kita akan mulai merasa bahwa beberapa hal atau orang tidaklah sepenting itu, dan beberapa yang lainnya ternyata lebih penting dari yang kita kira. Jadi ekspresikanlah rasa syukur kalian terhadap orang-orang terpenting kalian, dan mulai maafkanlah mereka yang kalian benci. Stop menahan beban yang ada di dalam hati dan pikiran kalian, dan lepaskanlah itu sekarang juga. Baik atau buruknya sesuatu bukan ditentukan oleh apa yang terjadi, tapi ditentukan oleh perspektif kita dan cara kita melihat manusia tersebut. Sebagian besar orang setuju kalau masa corona ini merupakan masa yang sangat buruk. Kita harus menjadi sebagian kecil orang yang melihatnya dengan positif. Lihatlah bencana ini sebagai sebuah kesempatan untuk bersyukur. Lihatlah masalah yang kita hadapi sebagai kesempatan untuk memperkuat mental dan hati kita. Ingatlah bahwa hal ini hanya sementara dan yang terpenting adalah bagaimana setelah corona. Mau tetap sama saja, bahkan lebih buruk, atau menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.